semua, kita dari kelompok 2 P5. Kali ini kita bersama dengan owner Seblak Warisan, Om Priyo. Kita akan mewawancara beliau dengan tema UMKM. Kali ini kita udah sama owner selaku Seblak Warisan dengan Om siapa? Priyo. Priyo, saya ingin mengajukan pertanyaan. Sekiranya Om Priyo nanti bisa jawab ya. Iya. Saya pengen tahu nih, apa sih yang menginspirasi Om Priyo untuk membangun Seblak Warisan serta bahasa Aceh nih Om? Sebelumnya sih kita dulu pengen punya usaha yang untuk menambah ekonomi keluarga, cuma kita muter-muter akhirnya menemukan menu seblak yang memang waktu itu tahun 2015 lagi ngetren kita tertarik, akhirnya kita mulai buka Warisan, dan alhamdulillah udah 8 tahun ini kita berjalan, sudah 8 tahun. Kira-kira Om, dari mana seblak bisa saat lokal atau dari orang terdekat atau dari sendiri? Enggak, itu sebenarnya dari dulu sebelum ketemu seblak ini, kita kenal seblak itu dari komunitas mobil. Teman saya punya komunitas mobil, dia punya seblak, jadi kita tertarik itu karena dia rame, kita akhirnya ngikut dan alhamdulillah jalan sampai sekarang. Jadi dari teman sebelumnya. Kita pengen tahu nih Om, kira-kira tujuan utama Om Priyo mengembangkan warisan dan bahasa Aceh ini apa sih? Tujuan utama yang jelas untuk menambah ekonomi keluarga, terus untuk menambah lapangan pekerjaan untuk lingkungan sekitar, dan rekreasi di dunia kuliner terutama sekitar. Hari saya akan melanjutkan dari tim saya Salika. Ya. Om bisa kasih sedikit tentang latar belakang atau pengalaman Om sebelum memulai bisnis ini? Sebenarnya latar belakangnya kita didasari karena dulu saya sebagai karyawan biasa ya, karyawan swasta lah di perusahaan. Karena mungkin kita mau nyari tambahan untuk supaya berkelanjutan, kita akhirnya punya inisiatif untuk bisnis seblak ini, dan supaya ada tambahan. Jadi sebenarnya awalnya waktu itu agak rasa canggung juga nih, tapi karena kita semangat berusaha, jadi kita nyari tambahan. Setelah 5 tahun berjalan, kita resign dari perusahaan dan kita melanjutkan fokus total di Seblak Warisan ini. Terus ada nggak sih tantangan terbesar Om dalam membuka usaha ini? Terus apa sih yang buat Om cara mengatasinya gimana sih? Untuk tantangan terbesar pertama kita buka itu, sebenarnya tantangan terbesar sih nggak begitu ini ya, soalnya waktu itu kita di daerah sini tuh kita jadi pionir pertama kali kan, soalnya belum ada saingan sama sekali. Tapi sekarang untuk tahun-tahun ini tantangan kompetitor udah banyak, jadi kita selalu harus melakukan inovasi dan inovasi. Terus boleh nggak sih Om ngasih beberapa tips buat pengusaha pemula? Untuk pengusaha pemula yang penting selalu berusaha dengan tetap semangat, terus jangan menyerah. Tiap namanya usaha itu ada naik ada turun, udah biasa, jadi tetap jalankan sampai apa yang dicita-citakan tercapai. Ya, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabangnya sudah banyak, berdirinya sudah 8 tahun. Iya, 6 Oh ya, tahun. cabang. Oh, 6 cabang. 6 cabang, 8 tahun. Ya, betul. Oke. Kira-kira Om ada nggak keterkaitan dengan perusahaan? Apakah kerjasama atau memang modalnya dari perusahaan? Kalau untuk saat ini kita udah pure 100% dari kita, jadi nggak ada donatur lain atau dana dari perusahaan lain, jadi kita benar-benar pure dari kita sendiri. Tapi sebelum itu kita 6 tahun yang lalu ya, kita ikut franchise. Tapi setelah kita udah settle dan udah tahu semua, jadi kita sampai saat ini. Kok kayak yang kita lihat nih Om, zaman dan zaman itu kan berlalu nih, pasti ada dong inovasi Ya. atau tren yang banget
bagaimana nih cara Om menanggapi itu untuk mengimplementasikannya ke sebelah warisan dan prestasi? Untuk inovasi kita selalu nggak berhenti dan selalu menambah menu untuk per tiap tahun tuh kita paling nggak nambah 3 menu untuk ngikutin arah yang tren sekarang apa kita ikutin. Dan untuk tahun ini kita mau mengembangkan yang untuk prasmanan ya, sebelah prasmanan sekarang kita nanti akan mengikuti. Jadi nggak berhenti sampai dengan keadaan yang udah sekarang, nggak, kita selalu berinovasi terus sampai ada yang baru lagi. Berarti tahun ini Om bakal mengembangkan sebelah prasmanan di Betul. sebelah warisan. Di sebelah warisan. Jadi biar ada untuk pembeli itu kalau sekarang yang ngetren tuh, jadi biasanya kan pada milih-milih sendiri tuh untuk anak-anak muda terutama ada banyak permintaan, jadi kita mau mengikuti permintaan pasar yang ada. Saya pengen tahu nih Om, gimana sebelah warisan ini bisa berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan sekitar? Kita untuk sebelah warisan kita setiap ada acara atau apa di masyarakat atau ada event-event yang mungkin di sekitar lingkungan sebelah ada, kita selalu di situ sebagai sponsor atau apa untuk supaya lebih dikenal banyak masyarakat juga dan saling menguntungkan lah untuk masyarakat, jadi semua orang bisa tahu. Tahun demi tahun kan berlalu Om. Untuk jangka panjang ini, saya pengen tahu Om, apa visi Om untuk sebelah warisan? Visinya yang jelas kedepannya kita untuk supaya masyarakat tuh lebih mengenal sebelah dengan sebelah warisan terutama ya, yang dengan ciri khasnya, dan mengembangkan sebelah warisan ini di sekitar lingkungan yang ada. Ada nggak nih pesan atau pemikiran terakhir yang ingin Om sampaikan kepada para audiens nih, mungkin para pembisnis yang baru mulai? Ya kalau untuk yang baru mulai ya, mungkin untuk kita juga pertama itu ada rasa ketakutan, soalnya yang penting jangan berpikir modal dulu kalau untuk usaha itu, karena kita emang awal pertama itu dari nol yang ya mungkin dari dananya dari mana, yang penting dari nol, yang penting ada tekad, niat, jangan pernah menyerah walaupun gagal berapa kali pun jangan pernah menyerah. Soalnya untuk saat ini kita juga sering sih dulu sebenarnya nyoba berkali-kali gagal, nggak pernah menyerah. Baik Om, segitu aja nih wawancara dengan saya Diva Taita dari kelompok 2. Terima kasih. Tema pertama nama saya Budiman kelompok 2. Saya ini bakal wawancara pertama buat teman-teman ya Pak. Yang pertama bagaimana sih Bapak mendefinisikan model bisnis Bapak? Untuk mendefinisikan model bisnis ini kan kita di dunia seblak sama bakso aci ya. Sedangkan bakso aci dan seblak itu pertama itu sebenarnya itu makanan khas orang Bandung atau Garut. Jadi kita di sini mau mengembangkan makanan Bandung atau Garut itu supaya di Jakarta juga semua bisa makan dan semua suka. Bapak targetnya apa sih yang Bapak, produk Bapak yang Bapak tawarkan, dan pada sana Bapak tawarkan produk yang ditawarkan yang jelas kita ya makanan seblak ya sama bakso aci. Cuma untuk kalangan pembelinya kita sebenarnya pangsa pasarnya itu untuk dulu sebenarnya awal-awal pertama itu untuk anak sekolah terutama SMP SMA, tapi setelah seiringnya berjalannya waktu ternyata sekarang dari anaknya, ibunya, bapaknya sekarang pada suka dengan seblak. Jadi makanan seblak itu sekarang udah sangat suka semua kalangan. Apa yang Bapak ini apa yang bedain Bapak ini berbeda dari pesaing Bapak? Yang bikin unik itu untuk seblak itu karena banyak variasinya, banyak macamnya, dan sekarang mungkin kalau yang dulu tuh untuk awal pertama tuh seblak yang kita kenalkan seblak oseng ya, belum ada variasi lain. Untuk yang bikin unik di kita itu kita selalu bikin variasi dan dengan isian yang berbeda. Jadi tiap orang tuh datang tahun lagi udah beda menu. Jadi
biar nggak membosankan gitu. Kalau saya menurut mengukur kesuksesan bisnis yang saya jalan ini, pokoknya berdasarkan dari kepuasan pelanggan. Soalnya di saya pelanggan dan customer itu customer first nomor satu yang saya kedepankan, jadi nggak bikin kita pelanggan itu kesuksesan menurut saya. Biar bisa mengembangkan biar maksimal. Strateginya yang jelas, kita juga selalu di media sosial, kita di IG, di TikTok, di Facebook, kita selalu memperkenalkan, terus kita juga mengikuti inovasi yang ada, nggak pernah bosan untuk berusaha untuk mencoba inovasi baru supaya ngikutin perkembangan zaman seperti itu. Jadi biar orang tuh nggak terbosan juga. Apa sih Pak peluang atau tantangan yang Bapak lihat beberapa tahun ke depan? Kalau untuk peluang tantangan tuh sebenarnya tiap peluang atau tantangan tuh selalu ada, cuma gitu kita selalu, yang penting selalu optimis, jangan pernah menyerah. Kita aja selalu berinovasi, jangan pernah menyerah. Terima kasih Pak. Ya, sekian dari saya buat informasi dari kelompok 2. Saya Nagata Prayoga ingin melanjutkan pertanyaan dari Iqbal sebelumnya. Gini Om, saya mau nanyain, boleh nggak sih berbagi pengalaman tentang kesalahan atau kegagalan yang Om dapat selama perjalanan itu, dan apa sih yang bisa Om pelajari dari kesalahan atau kegagalan tersebut? Kalau kesalahan dan kegagalan saya itu selama 8 tahun ini ya, saya memang pernah kalau kegagalan dan kesalahan yang pernah saya jalani itu pernah buka dan nggak berjalan lama, mungkin karena faktor tempat sepi atau apa, dari kita dari itu makanya berkaca setiap nyari tempat kita harus survei itu lingkungan itu daya belinya seperti apa, terus rame enggak, kita selalu melihat faktor itu. Karena kegagalan yang mungkin 2 kali kita gagal untuk usaha sebelah yang emang nggak berjalan pernah ada, jadi itu buat pengalaman kita ke depannya kalau tiap mau buka baru. Terus apa sih saran Om buat pengusaha yang baru buka dengan sendiri? Untuk pengusaha yang baru buka atau yang mungkin buat dari nol, yang jelas harus punya tekad, semangat, jangan pernah menyerah, jangan takut gagal. Kalau takut gagal ya nggak bisa jadi orang seperti itu. Jadi jangan pernah takut untuk usaha. Perkenalkan saya jadi itu aja. Nanti saya mau cari dari orang. Iya. Om itu kan punya banyak karyawan ya Om. Ya. Bagaimana Om bisa membuat Om supaya bisa solid gitu? Untuk cara mendukung karyawan ini, kalau saya di perusahaan bukan perusahaan di sebelah warisan atau bahasa anti warisan ini, kita selalu mengembangkan pertama teamwork atau saling kerjasama yang solid, saling menghargai dan saling kerjasama dan saling percaya. Apa prinsip kepemimpinan Om terapkan dalam bisnis? Prinsip yang saya tanamkan di sini, selalu saya menanamkan untuk semua di sini tuh kita nggak ada sekat-sekat di antara karyawan, supaya kita semua saya anggap saudara keluarga, jadi kita bisa berjalan dengan baik. Bagaimana nih Om membangun dan memotivasi tim itu? Di sini saya kalau untuk membangun tim sama memotivasi untuk tim yang ada di sebelah warisan dan Basasi, saya selalu menanamkan semangat dalam bekerja, pantang menyerah, dan kita selalu kaderisasi. Jadi nanti si karyawan tersebut biar nanti bisa juga jadi pengusaha. Jadi dari waktu ke waktu kita selalu menanamkan seperti itu. Jadi ada beberapa sih yang udah ini akhirnya bisa punya usaha seperti itu. Baik Om, terima kasih Om. Ya, sama-sama. Ya, dari saya terima kasih. Gimana sih Om? Om melihat perkembangan
industri atau bisnis Om di tahun ke depannya? Untuk bisnis sebelah dan bahasa ini kalau saya tetap optimis. Saya udah berjalan 8 tahun tuh, semakin lama semakin kenal seperti kuliner yang lain dan nggak akan menurun asalkan kita selalu berinovasi, berimprovisasi terhadap makanan yang kita hidangkan dan kita selalu menjaga kepuasan pelanggan supaya tetap usaha kita tetap berjalan dengan baik. Itu aja pertanyaan saya, Mas Om. Oke. Kali ini kita sudah bersama dengan pengunjung dari sebuah warisan. Kita mau nanya nih, Ella ya, buat ibu nih yang baru pertama kali beli ini, gimana sih pelayanan dari para karyawan sebuah warisan? Pelayanannya yang bagus, ramah sih, ramah. Karena baru pertama kali juga, jadi nggak terlalu tahu banget. Oke. Kalau ibu lihat kan itu ada harga sebelahnya. Menurut ibu gimana nih harganya? Mahalan nggak sih? Standar sih, standar buat juga buat anak-anak standar. Jadi ibu merasa cukup ya puas ya. Sekian dari wawancara saya bersama Ella. Terima kasih. Kali ini kita mau review seblak warisan. Ini aku ada seblak dumpling keju. Dan ini aku ada sebelah ceker. Oh ya, di sini kalau misalnya kalian kurang pedas boleh minta sambalnya lagi. Pelayanan di sini ramah-ramah banget. Nih ya, pertama kalau dari segi rasanya tadi aku udah nyobain. Kencurnya tuh berasa banget dan ini tuh ciri khas seblak banget kalau kencurnya berasa. Mungkin karena aku level 1 jadi pedesnya kurang lah, tapi overall sejauh ini enak sih. Terus ini nih, ini yang paling enak nih. Pokoknya cikurnya itu lembek-lembek, crunchy gitu atasnya. Sejauh ini enak sih menurut kita. Teman-teman, gimana nih menurut kalian review dari seblak warisan? Itu ya, buat yang kurang tepat ini udah lumayan enak. Tapi itu gurih, juga ada pedasnya enak banget, pas pokoknya. Toppingnya juga banyak sih. Kalau dari Kalau menurut gua ya rasanya udah pas, walaupun gua pakai sambal tadi lumayan banyak tapi gurihnya masih berasa. Terus juga ini isiannya nggak pelit ya, banyak banget nih. Ini gua pesan seblak telur. Ya gitu sih dari gua. Kasih. Oke, makasih teman-teman. Oke, sekian dari kami kelompok 2 bersama owner kita Pak Rio. Terima kasih.